Nyalakan kamera. Halo? Kamu itu salah. Kamu itu orang sesat, orang bodoh. Oke, baik. Saya kasih sebentar Bang ya. Saya kasih naik dulu Iya. orang yang lebih bisa diajak ngobrol Bang ya. Kalau yang kayak begitu-begitu dia kita suruh nonton aja. Amiruddin, silakan Amiruddin. Panggilnya aku ya? Ya, silakan Ya. Amiruddin, nyalakan dulu kamera Anda. Halo. Sebentar. Oke, Bang, nyimak nggak dari tadi, Bang? Ya, nyimak. Oke, gimana Bang menurut Anda? Apakah umat muslim itu disebut menjadi hamba bagi Allah? Dia seluruh ciptaannya itu adalah hamba Allah. Berarti saya juga hamba Allah. Hamba Allah. Betul, tapi hamba Allah Oke. yang ingkar. Oke, ketika saya ingkar masih disebut sebagai hamba berarti ya? Masih disebut, makanya ada neraka dan surga gitu. Oke, berarti neraka adalah untuk hamba-hamba Allah begitu ya? Hamba-hamba Allah yang ingkar. Hamba-hamba Allah yang ingkar. Baiklah ya. Jadi pola pikir umat muslim itu teman-teman, jadi sekalipun dia itu mengingkari Allah, sekalipun dia tidak patuh kepada Allah, maka tetap saja dia itu disebut sebagai hamba Allah ya. Iya. Betul. Oke, disebut sebagai hamba Allah. Oke. Baiklah ya, nggak usah kita ladenin lah ya, namanya udah begitu pola pikirnya. Ya gitu. Berarti kalau misalnya handphone udah tidak fungsinya bukan handphone lagi gitu ya, tapi dia disebut sebagai handphone ya. Misalnya ini gelas nih. Nah ini gelas nih. Ya. Misalnya gelas ini udah hancur begitu, udah hancur, udah nggak berupa gelas lagi. Dia masih disebut sebagai gelas ya. Masih gelas, karena tapi gelas hancur. Gelas hancur. Bedanya dengan gelas apa? Bedanya tadi hamba Allah tapi hamba yang ingkar. Hamba yang ingkar. Baik. Hamba yang ingkar. Berarti seluruh umat manusia itu disebut yang bukan muslim tapi muslim yang ingkar ya. Salah, Bang. Seluruh umat manusia. Umat manusia. Seluruh umat manusia itu dibilang Hambanya Allah. hamba. Sebentar, seluruh umat manusia itu hambanya Allah. Hambanya Allah, tapi Oke. hambanya Allah itu ada yang beriman dan tidak ada yang beriman. Itulah dia. Oke, baik. Berarti untuk hamba-hamba Allah yang tidak beriman ini, dia disebut sebagai muslim yang ingkar, betul? Dia tidak muslim, tapi dia disebut kafir. Sebutannya kalau yang tidak Islam. Sebentar Islam Bang, itu saya hamba Allah nggak? iya hamba Allah, tapi yang ingkar, yang kafir. Maaf ya Bang ya. Nah, itulah dia. Oh, berarti saya hambanya Allah nih teman-teman. Ah. Oke lah teman-teman ya, kita hambanya Allah semua ternyata teman-teman. Oke, baiklah. Baru tahu saya ternyata saya hambanya Allah. Baik. Boleh. Jadi boleh saya bertanya Bang? Ya silakan Bang, silakan. Ah. Silakan. Tuhan itu maha besar tidak? Maha besar kan tidak? Kata Tuhan itu Anda tujukan ke siapa itu Bang? Sang pencipta. Oh iya dong, tentu dong. Tuhan itu maha besar. Izin Bang ya, maaf ini ya. Kenapa Tuhan Yesus itu tahu orang wajahnya? Semenjak kapan dan di mana Alkitab membilangkan wajah Tuhan Yesus itu rambutnya gondrong, ini ya, berjenggot dan berkulit putih. Semenjak kapan Tuhan itu bisa digambar dan bisa berbentuk patung? Kalau Tuhan Yesus itu dia maha besar, itu tidak bisa digambar. Karena yang digambar itu adalah benda yang bisa dilihat dengan kasat mata. Jadi kenapa sejak kapan wajah Tuhan Yesus itu bisa digambar? Apakah ada dulu orang atau ayat di Alkitab mengatakan begini wajah Tuhan Yesus rambutnya gondrong? Atau baru kenapa masing-masing negara itu berbeda-beda muka Tuhan Yesusnya itu? Kadang maaf ini Bang ya, kita melukis kadang-kadang tidak 100% bisa serupa. Pasti ada sekitar menyerupai 90%. Dan kalau lah misalnya si A 90%, dilukis lagi sama si B, pasti akan turun lagi tidak 90%, pasti 80%. Dan mengapa itu setiap wajah itu ada yang maaf nih Bang ya, ada yang begini, ada yang agak begini, ada yang rambut segini. Jadi semenjak kapan
kalau Tuhan Yesus itu maha besar lah gitu kan, pasti tidak bisa kita jangkau dengan mata. Ini kenapa ada patungnya, ada lukisannya. Apakah Bang meyakini bahwasanya itu memang Tuhan Yesus yang digambar itu? Itu Bang, monggo Bang. Oke. Ya sebenarnya pertanyaannya tadi yang di belakang tadi Bang. Masalahnya begini Bang, Abang berpikir bahwasanya, saya berpikir bahwasanya itu adalah gambar Tuhan Yesus yang sungguhan. Nah itu masalahnya Bang. Makanya pertanyaan Abang jadi, mana dasarnya di dalam Alkitab wajah Tuhan Yesus bisa digambar? Ya karena Anda punya pikiran bahwa itu adalah gambar Tuhan Yesus yang sungguhan. Bukan begitu Bang. Di mana-mana saya lihat, maaf ya Bang ya, di rumah-rumah umat Kristiani, di gereja itu ada patung Yesus. Patung Bang ya, berbentuk manusia. Patung itu kan Bang yang dibuat manusia. RK lagi lah yang kita Iya kan? suruh kesini nih teman-teman. Baru Emang gara-gara ada RK semua ini foto-fotonya. penyebabnya ini. Bukan Bang, ada foto. Saya kan Bang bertanya, kan diskusi ini kan Bang kan? Iya, Kan boleh kan Bang, saya ngerti bertanya. saya. Nah, sekarang gini. Saya pikir tadi Abang ngajukan pertanyaan yang cetar membahana gitu loh Bang. Ternyata Iya. pertanyaan Abang itu gara-gara gambar. Gini Bang, begini. Iya. Kenapa Anda bisa berpikir bahwa saya punya pikiran bahwa di dalam Alkitab ada dijelaskan tentang ayat menggambar Tuhan? Gimana Bang? Karena Anda tadi kan punya pikiran seperti itu. Di mana dalilnya di dalam Alkitab Yesus bisa digambar? Itu tadi pertanyaan Anda kan? Iya. Oke. Pertanyaan saya kepada Anda justru saya bertanya kepada Anda, kenapa Anda bisa berpikir bahwa di dalam Alkitab ada ayat yang mengatakan Yesus bisa digambar? Saya tidak pernah Bang? Saya tidak pernah saya cari-cari tahu di Google Map nih Bang ya tentang itu kan, apakah wajah itu yang menggambar itu adalah pelukis. Kenapa sih pelukis itu bisa sementara menggambar itu bagaimana dia? Apakah dia hidup pada zaman itu? Bagaimana? Saya jawab aja simpel ya Bang ya. Saya jawab aja simpel Bang. Itu sudah saya jawab. Kalau nggak salah 3 hari yang lalu saya sudah pernah Bang menunjukkan gambar-gambar. Bahkan Bang ya ada seorang artis Bang. Pemain film The Passion of the Christ. Gitu. Itu kalau Abang kasih sama umatnya RK itu Tuhan Yesus katanya. Nih saya bentar ya. Saya balik dulu kamera saya sebentar. Jadi memang betul Bang, yang Abang bilang itu betul. Ada orang-orang tertentu seperti jemaatnya RK nih ya. Saya kasih fotonya Bang ya. Nih. Aku di dalamnya. Nih Bang ya, saya kasih tunjuk gambarnya. Nih Bang. Namanya itu Jim Caviezel. Ini orang Australia Bang. Orang Australia. Gambarkan apa Bang? Sebentar, nanti saya tunjuk sama Abang nih. Ini Bang, namanya James Caviezel namanya. Kelihatan? Iya. Nah, ini Bang, dia ini pemeran. Nih, kalau Anda lihat nih. Lihat? Nah, dia ini adalah seorang pemeran yang memerankan lakon atau peran Yesus. Nah, lukisan-lukisannya itu memang banyak Bang. Kalau Abang kasih sama RK, nanti dibilang, oh Tuhan Yesus, kata RK. Makanya Bang, sebenarnya pikiran Anda itu muncul dari Anda berpikir seperti RK. Ya nggak boleh gitu Bang. Masalahnya begini. Semua gambar-gambar ini hanyalah sebuah gambar belaka ekspresi orang yang ingin menggambarkan sosok Yesus. Namun di dalam Alkitab tidak ada Bang, di dalam Alkitab itu dikatakan bahwa Yesus itu wajib digambar, tidak wajib digambar. Nggak ada. Iya, benar. Tapi kenapa kebanyakan umat Kristiani gambar itu ada di rumah mereka, sama baru ada juga patung-patung Yesus juga. Baru Bang, di gereja juga ada patung-patung itu. Abang tanya sama RK. Bukan sama RK Bang. RK Umat yang Kristiani berak rata-rata saya ada tanya. gambar itu. Ada gambar itu. Baru di gereja pun ada patung Yesus. Semenjak kapan Tuhan itu bisa
bisa berwajah. Sebentar, ini Sementara suara Tuhan siapa itu yang kan macam-macam? maha Sebentar, besar. sebentar, saya kasih turun dulu satunya bang, karena dia macam-macam. Bang, begini bang ya. Sebenarnya bang, ada orang-orang yang dalam tanda kutip mengaku-ngaku Kristen. Begitu contohnya RK. Mereka itu katanya diajarin oleh Tuhan membikin patung untuk disembah. Abang tanya itu sama mereka. Karena di dalam ajaran agama Kristen tidak ada perintah maupun larangan untuk membuat, kalau hanya membuat patung saja itu tidak pernah dilarang bang, tapi kalau membuat patung untuk disembah itu dilarang. Adapun mengenai lukisan-lukisan tentang Yesus bang, itu merupakan salah satu bentuk atau daya upaya orang-orang ingin melukiskan wajah Yesus. Makanya kalau kita merujuk kepada relief tertua, berarti bang, izin bang, berarti lukisan itu bohong, itu wajah Yesus. Itu bohong berarti itu ya. Kalau abang kan mengekspresikan wajah, berarti itu bohonglah wajah Yesus. Kenapa itu digunakan di patung-patung di rumah umat Kristen ada, di gereja ada, berarti itu bohong lah. Berarti yang abang sembah ini, yang di gereja, yang itu berarti itu bohong. Karena dia kan abang bilang itu hanya mengekspresikan, tidak ada bisa menggambarkan wajah Yesus. Jadi kenapa ada gambar itu dan di patung disembah, di apa? Berarti itu mereka tuh yang menyembah patung itu berarti itu tidak orang Kristen berarti. Kan begitu kan bang kan esensinya kan. Baik bang, baik. Begini bang ya, tolong abang nyimak biar abang jangan langsung membabi buta begitu ya. Begini bang, dengarkan satu kali lagi bang, dengarkan satu kali lagi. Jadi bang, lukisan-lukisan tentang Yesus itu adalah daya upaya orang-orang ingin melukiskan atau menggambarkan Yesus itu ke dalam bentuk lukisan. Tetapi bang, akurasi daripada lukisan itu tentu, ya ini kata saya, tentu itu tidak bisa divalidasi apakah itu sungguh-sungguh lukisan wajah Yesus yang sesungguhnya. Saya setuju. Nah, saya setuju bang dengan hal tersebut. Nah, pertanyaannya sekarang begini bang, lalu Anda menuduhkan kepada saya bahwa saya menggambar wajah Yesus lalu saya sembah-sembah. Bukan itu bang. Kalau itu abang tanya sama RK. Iya gini bang, begini. Abang kalau kan umat kami tidak, Kristiani. Iya, kalau kami tidak melakukan itu bang, kami tidak menggambar, kami gambar dulu foto Yesus, kemudian kami sembah-sembah. Kami tidak melakukan itu, begitu. Iya, tapi kan bang, gini bang, abang kan umat Kristiani juga, ya, betul kan? Betul. Nah, seluruh mayoritas umat Kristiani itu, siapa bilang mayoritas Yesusnya. Bang? Abang jangan memfitnah. Coba kalau abang mengatakan orang Kristen mayoritas, coba abang buktikan. Saya bang, saya ribuan kali ke gereja, tidak pernah saya di gereja ada patung Yesus, ada gambar foto-foto Yesus, nggak ada bang. Di gereja saya nggak ada gambar patung-foto-foto, nggak ada. Tapi berarti di gereja abang tidak ada, berarti di gereja yang lain ada gitu. Di gereja siapa contohnya? Contohnya di gereja siapa? Coba abang bentar, kasih bang, contoh. Saya lihat nih bang ya. Silakan. RK yang main cercai ngelapin gara-gara RK semua ini teman-teman. Silakan. Nah ini bang ya, saya tunjuk bang ya. Saya buat dulu apanya, kamera belakangnya. Silakan bang. Bentar bang ya. Cara bang. Ini aja bang ya, ini aja lah. Nah, ini. Ini saya lihat di Google ada patung Yesus juga di gereja. Coba diperbesar bang, diperbesar bang. Nah ini bang. Oke. Nah ini. Itu lukisan kayaknya bang, bukan patung bang. Coba abang balik aja patung kamera. Ini, bang. Enggak, abang balik aja kamera. Berkas patung hati kudus Yesus dalam gereja Santo. Oh, itu abang tanya sama Katolik bang, jangan tanya sama saya. Iya, Katolik kan sama juga menyembah Yesus. Betul kan? Apa beda rupanya Tuhan kalian? Bang, tadi sudah saya tanya bang. Makanya saya undang lu satu orang Katolik, coba sinilah biar anu. Harusnya abang ngobrolnya sama orang Katolik, ini jangan ngomong sama saya. Coba sebentar ya.
Saya kasih naik dulu ada Agustinus nih kayaknya ini. Kalau ada Tinusnya ini biasanya Katolik. Ya coba silakan Bang Agustinus, silakan Bang. Nyalakan dulu Bang kamera Bang. Abang Katolik Bang? Iya, Katolik. Oke, coba Bang silakan Bang. Nanti kalau saya ngomong nanti saya disalahin. Coba silakan Bang. Abang nyalakan kamera. Kalau Abang bertanggung jawab, Abang nyalakan kamera. Lalu jelaskan Bang, silakan. Iya, Bang. Gimana, Bang? Begini Bang, saya kan masih tak belajar ini. Kan begitu kan Bang, rasa ingin tahu itu besar. Jadi kalaulah esensi Tuhan itu maha besar, kan ada Tuhan itu maha kuasa, maha esa, maha besar gitu kan. Kenapa maha besar itu bisa dilukis? Bisa diekspresikan sebagai ini mukanya loh, rambutnya gondrong, berjenggot, dan anehnya itu berwajah orang Eropa. Dan banyak orang umat Kristiani itu di rumahnya ada gambar Yesus yang dilukiskan, lagi makan berjamu, ada patung Yesus dan itu disembah. Jadi esensi Tuhan itu maha kuasa, maha besar, seharusnya tidak bisa dilukis dan dilihat dengan mata. Kita melihat bumi ini besar. Coba lukis bumi ini. Mana yang tahu cara-cara melukis bumi galaksi, langit. Langit itu besar. Bagaimana melukis langit? Hanya begini aja orang nggak tahu. Saya rasa itu esensi itu yang maha besar. Nah, maaf nih Bang ya. Namanya kita diskusi. Kenapa ada gambar dan diyakini gitulah. Ini Tuhan Yesus berwajah Eropa. Sementara saya cari-cari di Google mengenai Alkitab wajah itu, tidak ada yang mengatakan Tuhan itu rambutnya gondrong, mukanya panjang, berkulit putih Eropa. Dan yang itulah Bang Ngoni, Bang ini ada lagi saya ada 2 pertanyaan. Itulah minta tolong Bang dijelaskan pada saya. Kata tadi Bang Edis, dia tidak mengakui itu menggambarkan esensi. Berarti kan itu tidak benar, hanya esensi. Saya kok dibawa-bawa ini? Kan kalian ini diskusi, malah saya dibawa-bawa ini gimana? Itu kan tadi kan dibilang kan hanya melukiskan ekspresi ya Bang bilang Bang, kan. Begini, saya jawab kan dulu ya. Ini saya jadi dibawa-bawa. Dengarkan, tenang Bang. Sobat, Bang Sobat Fendi, begini Bang. Iya. Saya tahu Bang, Abang ini pola pikirnya saya tahu. Ini mohon maaf Bang ya, di channel saya ini Bang, biasanya kalau orang sering membentur-benturkan kepala itu, biasanya saya langsung tahu orang itu biasanya agak-agak berat Bang, akal pikirannya. Salah Bang, Abang jangan salah dibilang Tenang betul itu dulu, salah Bang. Tenang, Bang. Abang tenang. melecehkan, mengejek namanya Bang, itu Bang. tenang. Saya aja nggak ada, mami Bang, Abang saya aja tenang nggak ada dulu Bang, saya mengejek belum fisik selesai. Abang. Tadi Abang ngomong saya dengar. Iya, Gimana? tapi Abang begini loh Bang. Abang Sebentar, udah, boleh saya ngomong Bang, biar saya selesaikan dulu Bang poin saya Bang. Boleh nggak saya selesaikan poin saya? Diskusi Abang tidak sportif, mengejek fisik lah ini. Abang sementara Bukan Abang begitu Bang, karena Apakah Abang bilang manusia tadi sempurna? saya hamba Allah. Gimana Iya, sih? tapi Abang begini Bang, cara Abang sudah nyenggol namanya itu. Kan kita diskusi, Iya, bukan aduh. nyenggol. Bang, boleh Salah nggak saya Abang ngomong? yang- Atau gini, boleh nggak saya atau Anda ngomong dulu, silakan. Iya, saya gini, kalau Bang, ngomong ya. ini Ini kan bahaya, kita teman-teman. diskusi. Orang langsung Tapi stroke. begini Gimana? Bang, Abang diskusi langsung nyerang ke fisik. Udah itu udah main fisik. Kalau tadi Begini saya Bang, kan, karena sementara saya tadi kan sportif pengalaman mainnya. saya gini loh. Pengalaman saya ketika Tidak. saya berdiskusi dengan orang yang sering membenturkan kepalanya, memang Bang orangnya itu agak-agak lain. Sekarang itu begini, yang Bang. saya utarakan Bang. Abang bilang kan gitu, tapi berarti Abang menurut saya Kenapa membentuk agak kepala lainnya? gitu. Sebentar Bang, tenang dulu. Boleh nggak saya Mana? bikin poin saya dulu baru Anda tanggapi? Boleh? Iya, ya coba. Nah. Oke. Nah. Kenapa saya bilang, kenapa Bang saya mengatakan bahwa Anda itu orang yang agak lain pikirannya begini. Tadi saya bertanya kepada Anda, apa lawan kata hamba? Anda bilang Tuhan. Anda hamba, Allah Tuhan. Anda nggak Udah, mau. ini sekarang Allah kan kita kan masalah patung Tenang tadi, dulu, Bang. belum selesai. Gelar kopi. Belum selesai saya ngomong. Boleh Udah. nggak saya bikin poin Gelar saya itu, Bang? berbelok-belok Memang dia. seram ini kalau saya ngomong ini teman-teman. Bukan, kita Bang ke topik aja. Seram tentang dari patung saya tadi kalau ngomong. dan gambar tadi. Bang, sebentar. Iya. Saya selesaikan dulu poin saya boleh nggak? Ah. Oke.